FBI, everyone stop what you're doing. What are you gonna liquidate? Bernie! Have you no shame? Tes 1 2 3 BLX Channel. Semoga rame terus YouTube-nya Bradku dan sehat selalu. Salam dari Jakarta. Wih, makasih ya Bradku. Sehat selalu dan lancar rezeki juga ya buat Bradku dan keluarga, oke? Faiz, hadir Bradku. Salam dari Ranca Ekek. Sukses dan sehat selalu Bradku. Amin, amin. Doa yang sama buat Brad dan keluarga ya. Aceng, halo Bradku. Halo juga, request nama Aceng dong. Oke siap Brad. Oke, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang penipu kelas kakap yang menjalankan skema Ponzi dan menjadi sebuah rekor penipuan terbesar sepanjang sejarah. Karena ternyata uang yang berputar diperkirakan sebanyak 1.000 triliun rupiah. Wah, wah, wah. Nah, penasarin? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gas! Mantap! Pada tanggal 24 Agustus 2010, kita diperlihatkan dengan seorang pengelola investasi untuk orang-orang super kaya bernama Bernie Madoff. Diketahui Bernie lagi menjalani hukuman akibat kasus penipuan skema Ponzi yang dia lakukan. Bernie diwawancarai oleh jurnalis New York Times agar menceritakan kisahnya bagaimana dia bisa melakukan skema Ponzi sampai akhirnya mengaku bersalah. That is his talent and his curse, earnest and trustworthy. Meskipun Bernie jarang bercerita pada wartawan, tapi kali ini Bernie bicara terang-terangan dan menjelaskan detail aksinya. Diketahui Bernie menjadi orang yang melakukan penipuan dengan skema Ponzi terbesar dalam sejarah dengan total uang yang berputar mencapai 65 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.000 triliun rupiah. Wah, gila. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, The Wizard of Flies. 2 tahun yang lalu, tepatnya pada 10 Desember 2008, Bernie memanggil anak-anaknya yaitu Mark dan Andrew serta adik kandungnya yaitu Peter karena ada hal penting yang ingin dibahas. Tanpa basa-basi, Bernie memberitahu bahwa dia akan membagikan bonus sebesar total 175 juta dolar Amerika atau hampir 3 triliun rupiah untuk para karyawannya. Mendengar itu mereka kaget karena sebelumnya juga diberi bonus, apalagi sekarang akhir tahun dan tentu perusahaan harus menghemat uang untuk berjaga-jaga. Keputusan tersebut membuat semua heran karena gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Bernie melakukan ini semua. Sontak mereka curiga jika telah terjadi sesuatu sampai Bernie mengambil keputusan ini. Saat akan berkata jujur, Bernie gak nyaman dan memilih pindah tempat agar para pekerja gak tahu yang terjadi. Dari sana mereka pergi ke apartemen keluarga, lalu Bernie mengajak anak dan istrinya bicara di ruang kerja. Akhirnya Bernie menjelaskan bahwa selama ini dia telah melakukan penipuan dengan skema Ponzi. Tentu mereka gak percaya dan menduga jika sang ayah lagi bercanda. Dengan keyakinan penuh Bernie menjelaskan bahwa dia memang melakukan itu dan semua transaksi dan lain-lain telah dia palsukan. Dad, how could you do this? Mark dan Andrew gak terima dengan apa yang telah dilakukan ayah mereka, apalagi ada uang mereka yang telah diinvestasikan. Bernie gak bisa bicara banyak karena Bernie udah gak punya jalan keluar akibat banyak investor yang ingin menarik miliaran dolar karena terjadi krisis finansial. Bernie pun meminta waktu 1 minggu demi menyelesaikan semua masalahnya. Jadi skema Ponzi itu, Brad, yaitu investasi palsu di mana uang dari investor baru dipakai untuk membayar janji keuntungan pada investor lama. Nah, gitu. Banyak kok di sini.
Beberapa hari kemudian, Mark dan Andrew menghubungi pengacara senior asal Inggris agar membantu ayahnya. Mereka memberitahu pada si pengacara jika bisnis pengelolaan investasi ayahnya itu tampak berjalan lancar sampai membuat kantor di London. Tapi si pengacara gak mau membantu karena merasa Bernie meminta waktu 1 minggu itu justru untuk menutupi semua kejahatannya. Bahkan Mark dan Andrew akan terlibat juga. Di pagi hari, Bernie didatangi oleh FBI karena udah ada laporan jika Bernie melakukan penipuan. Bernie terlihat santai seakan menerima semuanya karena dia bingung harus berbuat apa. Diketahui Bernie telah melancarkan aksinya dari tahun 70-an sampai awal tahun 2000. Kemudian Bernie menggunakan setelan rapi dan siap dibawa ke kantor FBI. Tapi sesuai dengan prosedur, dia diminta menyimpan semua barang mewahnya. Bernie sama sekali gak menolak dan pasrah melakukan itu semua. Setibanya di kantor FBI, Bernie langsung menghubungi anak buahnya agar pengacaranya segera datang. Meskipun akan ditahan, tapi Bernie tampak terlihat tenang. Gak lama Bernie berbicara empat mata dengan pengacaranya menjelaskan skema Ponzi yang dia lakukan. Saking rapihnya, pengacara itu sama sekali gak menduga jika selama ini Bernie melakukan itu semua karena setiap detail transaksi selalu tercatat dengan rapi. Bernie berkata bahwa itu semua palsu dan dia hanya beraksi sendirian. There were no trades. Pada keesokan hari, Mark dan Andrew didatangi oleh FBI dan Otoritas Perlindungan Keuangan untuk mencari tahu keterlibatan mereka dalam kasus ayahnya. Andrew menjelaskan dengan baik jika dia sendiri gak tahu dengan apa yang dilakukan ayahnya karena perusahaannya tampak berjalan lancar dan gak ada yang mencurigakan. Berbeda dengan Andrew, Mark sedikit kesal karena pihak FBI terus mendesak seakan dia ikut terlibat dalam kejahatan ayahnya. Understand exactly who your father is, Mr. Madoff. He wasn't just my father. Kemudian Mark berkata bahwa banyak orang kaget padahal ayahnya dulu adalah Direktur Pertama Nasdaq atau saham gabungan perusahaan teknologi, Ketua Sekuritas Nasional, serta jabatan prestisius lainnya yang bahkan ditunjuk oleh pemerintah. Mark balik memarahi FBI karena bagaimana bisa mereka gak mendeteksi kejahatan yang dilakukan ayahnya padahal udah berlangsung selama puluhan tahun dan ditangkap juga karena menyerahkan diri. How the did you not know? Sir, Scene berpindah memperlihatkan tempat di mana semua bisnis pengelolaan investasi Bernie dilakukan. Salah satu orang kepercayaan Bernie yang kita panggil Aceng aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, telah bekerja sejak usia 19 tahun dan melakukan apapun yang diperintah oleh Bernie. Aceng menyadari bahwa dia juga akan segera dipenjara. FBI, everyone stop what you're doing. Aceng mencoba menghapus semua bukti kejahatan, tapi sayangnya FBI datang dan menggerebek tempat itu. Aceng H2C alias harap-harap cemas karena jika semua bukti itu belum terhapus, maka dipastikan dia akan mendapat hukuman yang sangat berat. Do not touch that computer. I said move away. Di lain sisi, Mark terus memantau informasi terbaru tentang ayahnya dan sampai hari ini masih belum ada berita tentang penahanannya. Di tengah-tengah itu, Mark dihubungi oleh ibunya memberitahu bahwa saat ini lagi memproses dokumen penahanan bersyarat dan harus membayar uang jaminan sebesar 10 juta dolar Amerika atau sekitar 170 miliar rupiah serta persetujuan dari keluarga. Tapi bukannya senang, Mark justru mempertanyakan apa yang dilakukan ibunya karena bagaimanapun sang ayah tetap salah, telah melakukan kejahatan. Beberapa saat kemudian, Bernie diberitahu bahwa Mark dan Andrew gak mau menandatangani dokumen penahanan bersyarat. Tentu Bernie merasa kecewa dan gak menyangka kedua anaknya tega melakukan itu. Kemudian Bernie diberitahu bahwa dia masih bisa menjadi tahanan rumah, tapi tetap harus diawasi dan harus memakai gelang GPS. Dikarenakan gak ada pilihan lain, terpaksa Bernie menerima semua keputusan tersebut.
Singkat cerita, kasus Bernie menjadi perbincangan hangat karena dia punya reputasi yang sangat bagus dalam dunia investasi. Semua orang seakan gak percaya, bahkan para investor sendiri heran karena bagaimana bisa selama ini mereka telah ditipu oleh Bernie. Di malam hari Bernie merenung memikirkan apakah dia akan dipenjara atau tidak. Bernie merasa bahwa dia pasti akan masuk penjara, tapi entah berapa lama hukuman yang akan dia terima. Bernie terus ditekan oleh istrinya karena dengan dipenjaranya nanti bagaimana dengan nasib anak dan cucunya. Bernie menegaskan bahwa dia udah menyiapkan semuanya dengan baik, tapi gak ingin cerita pada siapa-siapa demi kebaikan semua. Sejenak kita mundur ke bulan September 2008, Bernie mengajak semua pekerja, keluarga, dan beberapa investor untuk berpesta. Meskipun Bernie sebenarnya bisa terima beres aja, tapi Bernie ikut terjun menyiapkan dan mengecek dengan detail agar orang-orang yang datang bisa terpuaskan. See? Dirty plate. Make sure they're all clean. Akhirnya pesta itu pun berlangsung dan semua orang sangat senang dan puas dengan apa yang Bernie suguhkan. Selain orang-orang terdekat, Bernie juga mengundang beberapa wanita penghibur sampai membuat Aceng terkesan karena semuanya sangat cantik. Waduh. Menjelang malam, Bernie ngobrol serius dengan kedua anaknya mengenai kelangsungan bisnis perusahaan. Bernie berkata jika dia udah menyerahkan beberapa wewenang jika terjadi apa-apa padanya. Tapi Andrew gak terima karena bisa-bisanya ayahnya memberikan itu pada Aceng. Apalagi Aceng bukan orang yang cerdas dan isi kepalanya hanya wanita. Everything. Good luck. Kemudian Bernie berkata bahwa semuanya telah dia siapkan dan tercantum dalam dokumen. Bernie menjelaskan jika suatu saat nanti dia meninggal atau terjadi hal yang buruk, maka Mark dan Andrew langsung temui aja pengacara karena semuanya udah dibagi dengan sangat adil. Sorry. Setelah Bernie mengaku bersalah pada FBI, para investor mulai mendesak perusahaannya dan meminta agar uang mereka dikembalikan. Para pekerja Bernie sebisa mungkin menahan karena mereka sendiri kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Bernie. Para investor sangat gak terima dengan penipuan yang dilakukan oleh Bernie karena beberapa dari mereka menggunakan uang tabungan hari tua untuk investasi. Apa yang dilakukan Bernie itu telah membuat banyak orang sengsara, mulai dari kehilangan tabungan, rumah, sampai yang paling parah, ada yang memutuskan untuk bunuh diri karena udah gak punya apa-apa lagi. Bernie sampai menjadi bahan olok-olokan di berita dan semua orang sepakat jika Bernie harus bertanggung jawab. Perbuatan Bernie berdampak buruk pada Mark dan Andrew karena mereka terus diikuti oleh wartawan yang selalu menanyakan mengenai kasus sang ayah. Mereka seakan udah kehilangan privasi atas dampak kejahatan yang dilakukan ayahnya. Gak beda dengan Mark dan Andrew, istri Bernie juga menjadi sasaran para wartawan dan terus diikuti kemanapun dia pergi. Istri Bernie sampai harus pergi diam-diam agar menghindar dari kejaran. Gak hanya masalah wartawan, tapi hampir semua orang penuh dengan tatapan sinis kepada istri Bernie. Pada suatu malam, istri Bernie berniat membawa beberapa perhiasan karena hanya itu aset yang tersisa yang gak dibekukan oleh FBI. Istri Bernie berkata bahwa dia akan membagikan perhiasan itu lalu akan bunuh diri karena udah sangat gak sanggup harus dibenci oleh banyak orang. Bernie pun minta maaf karena yang dia lakukan malah merugikan keluarga, tapi Bernie menguatkan agar istrinya tetap berpikir waras dan jangan sampai terlalu memperdulikan apa kata orang. Tapi istri Bernie udah gak kuat, lalu dengan cepat dia pun mengumpulkan banyak obat yang akan dia gunakan untuk bunuh diri. Gak lama istri Bernie menyadari bahwa belum ada reaksi apapun dari obat yang dia minum. Bernie kembali meminta agar istrinya kuat dan jangan nekat lagi bunuh diri karena dia bisa menjalani ini dan mengatasi semua masalah yang ada. Di tengah-tengah itu Bernie terbangun seperti ada orang yang memanggil. Tanpa pikir panjang dia pun mengecek ke tengah rumah dan terlihat udah ada Mark dan Andrew hingga Bernie langsung minta maaf karena telah menyusahkan mereka. You know, there's a lot that I never really wanted to
Kemudian Bernie kembali ke kamar, lalu entah kenapa di sana ada Aceng lagi mencoba memanipulasi agar gak ditemukan bukti kejahatan. Bernie gak merasa aneh, tapi secara mengejutkan dia seperti berpindah tempat, lalu muncul banyak orang yang mendemonya dan kemudian ternyata itu hanya mimpi karena Bernie sangat stres memikirkan masalahnya. Bernie sampai jatuh dari tempat tidur dan langsung dibangunkan oleh sang istri. Kemudian Bernie menonton berita bahwa ada seorang analis bisa menjelaskan penipuan yang selama ini dilakukan oleh Bernie. What happened? They ignored his warnings. Sejenak kita dibawa pada 2005 yang mana Bernie didatangi oleh otoritas keuangan menanyakan laporan tentang investasi pada perusahaan. Bernie merasa kesal karena pihak tersebut menanyakan sesuatu yang udah Bernie jelaskan, bahkan Bernie telah menyerahkan laporannya pada pihak lain. Bernie berkata sebaiknya antar lembaga pemerintah harus saling komunikasi agar proses menjadi lebih efisien. Akhirnya pihak tersebut pergi dan minta maaf karena telah mengganggu waktu Bernie. Kembali ke masa sekarang, tepatnya 2 bulan sebelum penangkapan, Bernie dihubungi oleh Aceng bahwa ada beberapa investor yang kabur. Aceng menyarankan agar Bernie segera mencari cara agar gak terus membayar keuntungan dengan jumlah besar kepada para investor. Itu membuat Bernie harus memutar otak dan mencari cara agar skemanya bisa terus berjalan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Bernie kedatangan investor yang akan menginvestasikan uangnya sebanyak 100 juta dolar Amerika. Tapi Bernie menolak dengan alasan kondisi pasar hari ini lagi gak memungkinkan, apalagi investor itu ingin agar uangnya bisa cepat balik lagi. Ternyata Bernie lagi merencanakan ide agar investor tersebut menyimpan lebih banyak uang agar Bernie bisa menutup untuk keuntungan investor lain. Akhirnya si investor itu pun sepakat menginvestasikan uang sebanyak 400 juta dolar Amerika atau sekitar kurang lebih 6,7 triliun rupiah. 1 bulan kemudian Bernie mulai mendapat masalah karena Aceng gak menutup para investor untuk menarik uang, sedangkan hal itu mengharuskan Bernie mengganti dari uang investor lain. Bernie pun mengancam akan memecat Aceng karena akhir-akhir ini usahanya terus bermasalah. Oh, I did not. You're such a liar. Kemudian Bernie menenangkan diri sambil makan malam bersama anak serta cucunya. Awalnya semua berjalan dengan baik, tapi Bernie tiba-tiba naik darah karena cucunya yang berusia 8 tahun udah penasaran dengan pasar saham Wall Street. Bernie sangat menyadari jika dia tahu semua kebusukan Wall Street, ditambah Bernie lagi banyak masalah hingga Bernie kelepasan memarahi cucunya. What's wrong with you? Kemudian Mark menemui Bernie menanyakan apa yang terjadi sampai Bernie marah pada cucunya yang masih anak kecil. Mark menyadari bahwa sang ayah punya banyak masalah sampai berniat untuk berlibur selama seminggu. Sontak Bernie kembali emosi dan berkata bahwa Mark gak mengerti padanya. Beberapa hari kemudian, Bernie bertemu dengan seorang investor mengajak untuk masuk ke dalam proyek yang dia buat berupa simpanan eksklusif yang hanya diisi oleh 5 investor aja. Tentu investor itu pun tertarik, apalagi Bernie menjanjikan keuntungan yang sangat-sangat menarik. Si investor sangat penasaran karena dia terbilang masih baru. Bernie berdalih bahwa dia punya banyak proyek dan itu hanya salah satunya aja. Tentu semua yang dilakukan Bernie untuk menutup keuntungan yang harus dia bayarkan pada investor lama. Kemudian Bernie dipanggil oleh Aceng karena banyak investor yang udah menarik uangnya. Aceng menyarankan agar Bernie harus segera mencari investor baru dengan jumlah besar agar bisa menutup janji keuntungan investor lama karena dana yang tersisa tinggal sedikit. I just want you to know it's great news. Akhirnya Bernie menghubungi beberapa investor mengajak bergabung dalam proyek simpanan eksklusif. Gak butuh waktu lama, Bernie berhasil mendapatkan investor, tapi sayangnya masih kurang dari target yang harus dikumpulkan. Aceng pun menyarankan agar Bernie langsung menemui investor demi mendapat suntikan dana yang besar.
Gak lama, Mamang Bernie tergeletak di lantai karena punggungnya merasa kram. Kemudian Bernie dihampiri oleh Andrew meminta tambahan modal karena Andrew ingin menjalankan bisnis baru dan membuka sebuah kantor di tempat lain. Tapi Bernie gak setuju karena selain lagi krisis uang, Bernie juga ingin Andrew terus mengurus perusahaannya agar nanti bisa menjadi lebih besar. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Andrew dan Mark terlihat gak ingin membantu ayahnya bebas karena selama hidup mereka terus diatur oleh ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Mark memutuskan menulis kisahnya dan berharap bisa terbit menjadi buku. Mark merasa bahwa dia gak bisa lagi kerja di perusahaan investasi karena kecewa dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mark juga udah sangat kecewa dengan kejahatan yang ayahnya lakukan. Pada suatu hari, anak-anak Bernie berkumpul di apartemen keluarga karena mereka sangat tertekan dengan para wartawan. Meskipun mereka gak melakukan kesalahan apapun, tapi Mark percaya itu semua adalah konsekuensi sebagai anak dari seorang penipu, apalagi bisa aja mereka ikut menjadi tersangka. Berbeda dengan Mark, Andrew sangat yakin bahwa keputusan pengadilan yang akan menimpa ayahnya hanya menimpa ayahnya aja. Andrew meyakinkan Mark bahwa mereka harus terus berjuang dan menata hidup yang lebih baik. Mom again. Di tengah-tengah itu sang ibu menghubungi Mark dan Andrew karena entah kenapa mereka juga ikut marah padanya. Mark dan Andrew diminta agar segera datang menemuinya karena dia sendiri juga gak paham dengan apa yang telah dilakukan oleh Bernie. Guilty. Sementara itu Bernie terlihat menjalani proses persidangan pertama, lalu Bernie mengaku bahwa dia memang melakukan penipuan. Atas hal itu, hakim memutuskan menghentikan jaminan atau tahanan rumah dan akan memasukkan Bernie ke dalam penjara. Sontak pengacara Bernie meminta banding, tapi permintaan tersebut langsung ditolak. We are adjourned. Pada keesokan hari, Bernie dijenguk oleh sang istri dan tentu dia gak kuat menahan rasa sedih karena Bernie ditempatkan di penjara dengan level keamanan maksimum. Meski begitu, Bernie tampak sehat dan siap menjalani hukuman. Di sisi lain, Mark terus diikuti oleh wartawan sampai istrinya menghalau karena sangat mengganggu. Bahkan Mark sampai meninggalkan anaknya sendiri. Kejadian tersebut membuat mereka cekcok karena Mark lebih mementingkan diri sendiri dibanding keluarga. Sementara itu Andrew diminta istrinya agar menjaga jarak dengan Mark. Tentu Andrew gak terima karena dengan kondisi saat ini dia malah harus lebih dekat dengan Mark. Kemudian Andrew bertemu dengan temannya lalu memberitahu bahwa dia adalah korban dari ayah Andrew. Temannya itu menanyakan apakah Andrew ikut terlibat dalam kasus penipuan ayahnya. Dengan sebaik mungkin Andrew mencoba menjelaskan bahwa dia sama sekali gak terlibat. Tapi temannya itu terus mendesak karena dia belum mendapatkan keuntungan yang udah dijanjikan hingga keluar kata-kata kotor. Andrew pun gak terima dan akhirnya aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Andy, get the car! Hey! When he sank so low. Beberapa hari kemudian Bernie kembali menjalani persidangan di mana kali ini para korban mengemukakan tuntutan. Puluhan korban yang datang merasa sangat kecewa karena Bernie telah merenggut harta bahkan kehidupan mereka. Semua korban ingin agar Bernie dihukum seberat-beratnya dan jika bisa uang mereka dikembalikan. Lalu Bernie menyampaikan pembelaan dan permohonan maaf kepada para korban. Your Honor, thank you for listening. Akhirnya hakim mulai membacakan putusan karena kejahatan yang dilakukan Bernie teramat sangat kejam. Bernie telah membuat banyak orang sengsara mulai dari kehilangan harta, benda, hingga keluarga. Atas kejahatan itu, akhirnya Bernie dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun. Wah, keburu meninggoy dong.
Bernie mulai menjalani hukuman dan selalu menghabiskan waktu dengan berkeliling dalam penjara. Bernie merelakan semua kemewahan yang dulu dia rasakan. Lagi pula, mayoritas kekayaannya dihasilkan dari hasil menipu. Untuk mengganti rugi kepada korban, FBI melelang harta sitaan Bernie yang berhasil terkumpul sampai 1,5 miliar dolar atau sekitar 25 triliun rupiah. Selain itu, para korban juga menuntut Mark dan Andrew agar mengembalikan dana sebesar 127,5 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah karena diduga mendapat aliran uang dari hasil penipuan. Beberapa waktu kemudian, Mark menghubungi istrinya karena Mark udah gak sabar ingin bertemu. Mark mengirimkan foto bersama anaknya saat masih bayi dan Mark sangat merindukan mereka. Meskipun Mark masih belum berani keluar dari rumah, tapi dia memberanikan diri karena bagaimanapun Mark sangat dibutuhkan oleh keluarga. Setiap hari entah kenapa rasa overthinking Mark bukannya hilang, tapi malah semakin menjadi-jadi. Mark pun mengirimkan sebuah pesan pada istrinya agar menjaga anak-anak dengan baik. Tentu istri Mark merasa khawatir dan meminta ayahnya untuk mengecek Mark. Gak lama kemudian, mertua Mark tiba di apartemen Mark, tapi seperti gak ada orang. Mertua Mark memutuskan masuk dan secara mengejutkan, ternyata Mark udah tewas gantung diri. Lah. Andrew yang udah tahu dari istri Mark langsung menghubungi ibunya, mengatakan bahwa Mark telah tewas dengan bunuh diri. Tentu hal itu membuat sang ibu histeris dan gak percaya dengan apa yang Mark lakukan. 1 minggu kemudian, Bernie baru tahu bahwa Mark ditemukan tewas bunuh diri di apartemen. Bernie hanya terdiam dan gak menyangka jika kesalahannya itu telah merenggut anak kesayangannya. Bernie masih gak percaya karena Mark memilih mengakhiri hidup karena sangat tertekan punya ayah seorang penipu. Beberapa tahun kemudian, Andrew mengubah penampilan dan bicara di depan banyak mahasiswa mengenai skema Ponzi yang dilakukan ayahnya. Tentu Andrew merasa malu dan kecewa karena semua kekayaan dan kenikmatan yang dia miliki adalah uang milik orang lain. Saking kecewa dan benci, Andrew sampai menganggap bahwa sang ayah baginya telah meninggal. Sementara itu, Bernie sampai saat ini sangat menyesali apa yang telah dia lakukan. Di tengah sepi dalam penjara, Bernie harus berjuang sendirian karena keluarganya sama sekali gak mau berkomunikasi dengan Bernie hingga dia pun memutuskan untuk menceritakan semua kisahnya pada jurnalis agar gak ada lagi orang yang berani melakukan penipuan dan gak akan ada lagi korban yang tertipu oleh skema Ponzi. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Nah, itulah Brad. Semoga kita lebih pintar dan berhati-hati ya, karena ya, orang yang dianggap terhormat pun nyatanya bisa menjadi penipu. Jangan mudah percaya dengan yang beginian deh ya. Apalagi dijanjikan return yang gede dan gak masuk akal. Apalagi sampai dijanjiin 3 bulan dapat Pajero. Aduh, itu mah bohong. Ingat, gak ada yang instan. Waspadalah, waspadalah. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.